Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ini, Bu. Dea, Ada, Bu. Dewi Naila Hayati, Ada, Bu. Fitri Hasanah, Ada, Bu. Haryati. Ada, Bu. Masih semangat belajarnya? Ada. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mintakan kalian cek di sekitar kalian apakah ada sampah. Ada, Bu. Jika ada, bisa kalian buang sampah buang sampahnya ke tempat sampah ya. Sudah? Dan berduduk nih, Bu. Setelah itu duduk yang rapi, siapkan alat tulisnya ya. Dan fokus ke pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai haji dan umrah. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar tentang apa? Ketentuan halal dan haramnya makanan atau minuman. Ya betul, kita hari ini akan belajar mengenai ketentuan halal dan haramnya makanan atau minuman. Sebelum itu ada yang tahu apa itu halal dan apa itu haram? Bu, Ya Dewi. halal itu boleh dimakan. Ya. Terus haram? Haram artinya tidak boleh dimakan. Ya benar Dewi. Benar apa yang dikatakan Dewi tadi, halal itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan, sedangkan yang haram itu adalah sesuatu yang dilarang. Kemudian kita membahas tentang makanan minuman. Bagaimana ciri-ciri dari makanan minuman yang halal menurut ajaran Islam? Ada yang tahu? Bu, Silakan Dewi. bersih. Ya bisa. Ada yang lain? Tidak ada. Supaya kalian lebih tahu dan memahami mengenai makanan halal dan haram akan kita pelajari hari ini ya. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai definisinya, jenis-jenisnya, kemudian ada kriteria, manfaat, langkah-langkahnya, dan juga belajar mengenai adab makan dan minumnya. Yang pertama mengenai definisi. Jadi definisi makanan minuman halal adalah makanan minuman yang diperbolehkan dalam syariat Islam, baik itu zatnya atau bahannya, kemudian cara memperolehnya, kemudian maupun cara pengolahannya. Jadi pada dasarnya semua makanan atau minuman itu halal, kecuali ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengatakan bahwa makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. Paham ya? Bu, iya. Silakan. Memakan ada Bu, misal kita sedang iwak di sungai, habis itu kita makan, itu kayak Bu. Halal. Halal. Halal nih, Bu. Hidup-hidup, Bu. Halal. Halal. Di rimisi lo Bu. Nggih. Kan maksudnya dimakan. Lanjutlah. Selanjutnya yaitu definisi makanan minuman haram. Makanan dan minuman haram itu adalah makanan yang dilarang oleh ajaran Islam atau syariat Islam, baik itu karena zatnya atau bahannya, kemudian cara memperolehnya dan cara pengolahannya. Oh, boleh nggak bertakon? Boleh? Yang karena zatnya itu misalnya kayak Bu. Bahannya itu tak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh ajaran Islam atau syariat Islam. Oh, berarti misalnya ada karbon, tapi mengolah pakai alkohol berarti haram. Wih, haram. Tapi kita kan tahu ya, Bu. Kalau kita tidak tahu dimakan. Oh, boleh ya, Bu. Misalnya tidak tahu, kan Papa. Misalnya sudah tahu, jangan. Sebaiknya jangan. Jadi kita tuh bisa ada makanan, berarti kita lihat ya, misalnya kayak gini komposisinya kayak gitu. Gih, bujur-bujur. Tapi bisa Inggris juga, tapi mungkin bisa. Terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu lah. Selanjutnya yaitu mengenai dalil Al-Qur'annya. Pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88. Siapa membacakan? Daya, Bu. Dia bacakan dia. Waktu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Insyaallah. Artinya Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surah Al-Maidah ayat 88. jadi ya pada Quran surah Al-Maidah ayat 88 ini menjelaskan bahwa perintah Allah
untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah berikan kepada hambanya. Kemudian perintah untuk bertakwa kepada Allah, bentuk suatu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama itu karena halalnya dari bahan-bahannya, seperti dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan daging hewan yang disembelih sesuai syariat. Kemudian ada jenis yang kedua yaitu halal prosesnya. Halal prosesnya di sini sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Yang pertama, pada prosesnya itu tidak mengandung najis dan pada proses pembuatannya tidak mengandung bahan-bahan yang haram. Kemudian proses tersebut juga misalnya penyembelihan hewan disembelih dengan sesuai syariat Islam. Kemudian pada jenis yang ketiga yaitu halal cara memperolehnya dari usaha yang halal, bukan mencuri ataupun menipu. Paham ya? Kemudian jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama bangkai. Bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih. Yang kedua darah yang mengalir. Nah, darah ini termasuk haram karena menjijikan dan kotor. Ketiga daging babi. Jadi seluruh bagian tubuh babi itu haram. Yang kedua khamar, minuman yang memabukkan. Jadi semua minuman yang memabukkan itu termasuk kategori haram. Kemudian yang keempat yang kelima hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, hewan-hewan yang disembelih atas nama selain Allah maka akan termasuk kategori haram. Selanjutnya mengenai manfaat mengonsumsi makanan minuman halal thayyib. Thayyib di sini artinya baik ya, jadi halal lagi baik. Yang pertama, manfaat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala? Dewi? Karena menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Benar. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Kenapa jadi menjaga kesehatan tubuh? Bermanfaat menjaga kesehatan tubuh. Bila memakan makanan yang sehat terus kita akan menjadi sehat. Nggih, bujut. Tepuk tangan dulu untuk Fitri Hasanah. Dewi tadi juga. Ibu, lu nggak tujuh makan seblak berarti itu kayak apa? Malah. Tertutup gara-gara apa? Kalau besok, Makan seblak halal. Amun bahannya termasuk dari bahan-bahan halal termasuk halal. Tapi misalnya membahayakan tubuh sebaiknya jangan. Selanjutnya yaitu memberikan energi positif. Kenapa jadi memberikan energi positif? karena ini makan yang positif maka akan menciptakan yang positif juga. Ya benar. Selanjutnya menumbuhkan akhlak baik. Terus yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu mendukung keberkahan hidup. Kenapa jadi mendukung keberkahan hidup? Karena punya makan sehat, berberkah hidupnya, punya makan yang baik, jadi hidupnya tuh kayak nyaman. Ya betul. Selanjutnya yaitu mengenai akibat buruk mengonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama, doa tidak dikabulkan karena kan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal. Kemudian merusak kesehatan tubuh. Pastinya makanan yang haram itu pasti ada yang merusak bagian-bagian tubuh atau kesehatan tubuh. Yang selanjutnya yaitu mengurangi keberkahan hidup. Yang keempat, merusak akhlak dan perilaku. Selanjutnya kriteria binatang halal. Ada dua. Yang pertama, binatang yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Jadi binatang yang disembelih sesuai dengan syariat Islam termasuk kriteria binatang halal. Yang kedua, babi disembelih bismillah halal. Kan termasuk kategori haram loh, binatang haram loh babi itu. Jadi saya apapun dipotong disembelih. Iya, silakan Dewi. Gua misal babi ini kenapa jadi haram? Coba babi ini kenapa jadi haram? Sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran bahwa babi itu haram. Jadi terus juga ada beberapa yang mengatakan bahwa daging babi itu ada yang kurang sehat dari kesehatan tubuh, jadi makanya diharamkan. Oh iya, terima kasih Ibu. Yang kedua, tidak termasuk hewan yang dilarang. Yang pertama, hewan yang dilarang tuh hewan bertaring seperti harimau, serigala, dan anjing. Kemudian yang kedua, burung bercakap tajam seperti elang, burung hantu. Contoh binatang halalnya ayam, kambing, sapi, dan ikan. Lanjut ya. Lanjut ya. Terus langkah-langkah memilih makanan halal lagi baik. Yang pertama, memastikan bahan baku tersebut halal. Ibu ulangi lah. Jadi baik itu maksudnya baik.
Jadi langkah memilih makanan halal tadi itu yang pertama memastikan bahan baku halal. Yang kedua mengecek label halal pada kemasan, ada origin di kemasan. Misal kita habis jalan ke Cina, boy. Habis itu ngecek label halalnya kayak apa? Ini bahasa Cina. Jadi kita akan mengerti misal. Habis itu kita makan lagi tulisannya bebi, bebi Chris yang itu, bu. Tapi kita nih sebagai orang awam kadang tahu bagi ada bahasa kayak apa itu, bu. Misalnya kada tahu kan dimakan, tapi sebaiknya sebelum itu dicek dulu terjemahannya. Kan bisa. Google Translate. Yang ketiga memastikan cara pengolahan bersih dan halal. Yang keempat memilih makanan bergizi dan baik. Lanjut ya. Ya, bu. Kemudian ada makan dan minum sesuai Islam. Apa itu? Ada yang tahu? Ada makan dan minum menurut sesuai Islam? Bismillah, boy. Ya benar. Benar. Pakai gigi jari. Benar. Duduk. Benar. Oke lanjut ya. Jadi ada makan dan minum sesuai Islam tuh yang pertama membaca basmalah sebelum makan. Yang kedua menggunakan tangan kanan. Ya. Yang ketiga makan dan minum sambil duduk. Misalnya kan bisa pakai tangan kanan, tangan kiri kan papa dimaklumi. Yang keempat menghindari berlebihan dalam makan. Jadi makan tuh hendaknya tuh secukupnya aja, jangan berlebihan. Yang kelima membaca hamdalah setelah makan. Jadi setelah makan tuh hendaknya kita membaca alhamdulillah. Oke, sebelum mengidentifikasi gambar ini ada yang bertanya mengenai materi yang sudah dijelaskan? Selanjutnya yaitu kalian ibu mintakan untuk mengidentifikasi gambar. Yang pertama dimulai dari daging ayam, halal atau haram? Kemudian yang kedua alkohol, halal atau haram? Yang ketiga kue, halal atau haram? Kemudian daging babi, halal atau haram? Babi haram. Halal di Cina. Yang selanjutnya sayur-sayuran termasuk halal atau haram? Haram. Misalnya tajiran liur babi ya jadi haram, bu. Iya. Jadi haram karena najis. Selanjutnya sosis darah termasuk halal atau haram? Haram. Kenapa jadi haram? Karena ini ada Ya, yang benar. tadi segala darah itu haram. Bu. Kalau boleh darah diulik sosis. Kawat dicampur dengan tepung. Oke, selanjutnya ibu ada tugas untuk kalian. Tapi sebelum itu ada yang mau bertanya mengenai apa yang sudah dijelaskan tadi? Selanjutnya mengerjakan tugas diberi waktu 10 menit. Setelah dikerjakan, setelah selesai mengerjakan nanti kita bahas bersama-sama ya. Sudah selesai? Sudah. Jangan dikumpulkan. Kita bahas bersama-sama. Oke. Ibu mintakan yang pertama untuk menjawab. Gue lanjut nomor 1. Ya, silakan Nipit. Baca soal, Pak. 1. Jelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal serta haram menurut ajaran Islam. Jawabannya, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan untuk dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Ya, benar. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Fitri Hasanah? Daya? Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas. Bila tidak dapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Ya, benar. Jawaban dari Fitri Hasanah dan Daya tadi benar. Pengertian makanan dan minuman yang halal serta haram itu menurut ajaran Islam adalah yang pertama, makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan sesuai syariat Islam. Sedangkan makanan yang haram atau minuman yang haram menurut ajaran Islam adalah makanan-makanan atau minuman-minuman yang dilarang oleh agama Islam. Oke, semua jawabannya benar ya. Jadi selanjutnya dikumpulkan karena sudah habis kita bahas. Ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya apa yang kalian dapatkan setelah belajar mengenai ketentuan makanan halal dan haram? Belum tahu gue makanan yang haram itu kayak apa? Misalnya makanan halal itu namanya buburan, Iya. makanan halal. Oh,
berdampak positif pada tubuh. Namun yang makan yang haram dapat memberikan dampak negatif pada tubuh. Ya, panjang sekali ya jawabannya. Jangan ibu. Tangan dulu untuk kalian semua. Jadi hari ini kalian sudah memahami tentang kebutuhan makanan halal dan haram. Ibu harap pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian di dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ibu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mintakan untuk bersama-sama untuk mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ulangan ya, karena kan kita sudah habis ulangan akhir semester ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jika ada salah ataupun kekurangan mohon dimaafkan ya. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Bentar itu ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.